Oke, sip. Kayaknya bagus dari bawah nggak? Ini ya. Apa ya? Udah mulai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dihimpun lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rutinitas pekanan kita. Mudah-mudahan kabar kumpulan terhimpunnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita khususnya dan kepada halayak pada umumnya. Mudah-mudahan salawatan salam semoga terlibat surah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita sebelum kita melanjutkan lagi musyawarah kita dalam hal-hal keagamaan, kita hadratul kepada Rasulullah sallallahu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa auladi wa ahli baitihi tahirin wa atba'ihi syai'ul ilaihum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقضاء المفسرين والسادة الصوفية وأصول القرآن وأهل سلسلتهم شامل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها شامل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع مشايخنا في علوم الدين نفعنا بعلومهم وأصل مقاماتهم وجزاتهم شامل إليهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ونخص خصوصا إلى معرف هذا الكتاب نفعناه بعلومه في ترم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق العظيم. Kita lanjutkan pada musyawarah kita kemarin berkenaan dengan perasaan besar diri atau disebut takabur, yang artinya kita menstandarkan kembali keberadaan kita sebagai makhluk yang tidak layak kita takabur.
Maka untuk itu mudah-mudahan kita dengan bermusyawarah di sini sedikit-sedikit kita mengikis hal-hal yang berkaitan dengan keadaan kita, yang merasa ada hal yang dianggapnya lebih pada kita, bahkan merasa sempurna di antara manusia-manusia yang lainnya, sehingga kita merasa dirinya layak membanggakan diri atau bertakabur atas orang lain, yang padahal ketakaburan itu kemarin Rasulullah SAW bahwa takabur itu adalah selendang Allah, artinya hal yang patut disandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala sifat tersebut. Kemudian keagungan itu adalah merupakan kain sarungnya Allah. Kedua hal itu artinya hal yang layak disandang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipersonifikasikan, jangan dibentukkan bahwa Allah punya selendang berarti wujud seperti makhluk, tidak. Itu kebahasan seperti itu agar bisa ditakwilkan pemaknaannya. Tidak seperti itu. Tetap kita bersandarkan kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisalnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu fil ardi wala fis sama, baik di bumi atau di langit. Kita akan melangkan bayanu mabihi takabur, melangkan hal yang dengan hal tersebut ada timbul ketakaburan. I'lam annahu la yatakabbar illa man ista'dhama nafs. Ketahuilah, katanya, sesungguhnya tidak akan membanggakan atau membesarkan diri kecuali siapa orang ista'dhama, orang yang merasa agung atau merasa besar, mengagungkan, merasa besar nafsunya atau jiwanya. Wala yasta'zimuha illa wa huwa ya'taqidu, tidak juga dia akan mengagung-agung dirinya, membesarkan dirinya, kecuali dia adalah ya'taqidu, punya etikad, laha yang ada pada dirinya tersebut sifatun min sifatil kamal, mempunyai sifat daripada sifat-sifat sempurna. Kalau sudah merasa dirinya itu sempurna, kalau kita mungkin lagi di sekolah, kadang-kadang kita punya nilai 10, ketika melihat orang yang nilainya 9, tentunya biar kita mentawakan, punya saya yang paling besar, tetap ada kebanggaan. Itu hal-hal yang lumrah kadang-kadang kita terjadi dalam hal itu. Ada yang lebih kecil lagi, 8, 7, bahkan sampai ada yang 1 betulnya, atau bahkan salah semua. Maka ketika kita punya merasa kesempurnaan nilai umpamanya ketika kita sekolah, maka dia timbullah rasa mengagungkan dirinya. Nah, itu hal-hal perumpamaan seperti itu. Wajima'u dzalika ila kamalin diniyin. Nah, kesimpulan hal itu ya, termasuk pada kesempurnaan, artinya keagamaan, atau duniawiyin atau keduniaan, baik itu keagamaan, merasa paling agamis lah gitu barangkali, atau paling orang yang empunya. Maka kita perincikan padini, maka orang yang merasa sempurna dalam keagamaan, padini maka yang bersifat keagamaan, wahwa al ilmu wal amal, adalah berkaitan dengan ilmu dan amal. Nah, itu agama membahas tentang ilmu dan amal. Itu yang pertama, keagamaan di sini adalah ilmu dan amal. Pad duniawi, yang dikaitkan dengan keduniawian, wahwa an-nasab, yaitu adalah nasab, artinya keturunan, merasa keturunan siano, gitu ya. Orang yang berpangkat, orang yang ada martabatnya, yang satu. Wal jamal, dan ada orang yang timbul
duniawiah ini merasa sempurna dalam ketampanan, kecantikan, kegantengan, itu bisa modal jadi takabur. Wal quwwah, tiganya kekuatan, merasa kuat, merasa hebat. Kuat tenaganya barangkali, seorang petinju kadang-kadang ada yang songong gitu kan. Nah, baru dikepruk satu kali tumbang. Padahal dia sudah merasa dirinya ini menyandang piala atau sabuk sudah diseleh di di pundaknya, kemudian dia mengenggos-genggos kepada lawannya seolah menganggap kecil. Nah, dibuktikan kadang-kadang begitu satu ronde pun KO. Ada yang seperti itu. Itu merasa kuat, merasa hebat karena kemudian juara tadi. Bisa yang keempatnya walmal, karena harta. Empat, karena harta seperti itu. Ini kalau kita tak kikis termasuk saya banyak, maka hal-hal yang empunya melengket pada dirinya. Harta, merasa ada, kekuatan juga bisa, ya. Merasa ganteng iya bisa juga, nasab punya rasa kedudukan karena keturunan. Nah, maka orang yang yang bagus itu, entah Pujangga mengatakannya, entah sabda Rasulullah, laisal fata, katanya bukan seorang pemuda, man yakulu kana abi. Nah, orang yang berkata lihatlah bapakku. Walakinnal fata, tetapi yang disebut pemuda, man yakulu ha anada, orang yang mempertunjukkan kepada dirinya, inilah aku, tidak menyandarkan kepada turunan-turunannya. Jadi percaya diri. Dan yang kelima wa kasratul ansor, yang banyak penolongnya. Kalau sekarang mungkin follower lah gitu. Banyak followernya. Nah, karena merasa banyak followernya, sehingga apapun yang dia lakukan nanti bisa mempengaruhi orang tersebut. Ya kalau yang bagus efeknya, kalau yang tak bagus statementnya bisa jadi fitnah, jadi bisa memecah belah umat. Kenapa? Karena orang kadang-kadang terkotak-kotak dengan fanatisme, buta tidak objektif lagi, sehingga kalau seperti itu fanatisme buta, salah pun diikutinya. Karena sudah kadang kita mengidolakan kepada orang tersebut. Nah, bagi orang yang bersangkutan merasa banyak followernya atau banyak yang menolongnya itu, maka dia itu merupakan sumber keangkuhan pada dirinya yang disebut mengagung-agung terhadap dirinya. Fahadhihi sab'atu asbab. Maka sifat-sifat ini ada 7 penyebabnya. Yang pertama adalah al-awalu al-ilmu, yakni ilmu. Wa ma asra'al kibru wa ma asra al-kibru ila ba'dil ulama. Tidaklah lebih cepat ketakaburan ini ila ba'di ulama, kepada sebagian ulama saja. Sebagian ulama. Fayabathu ayyastas'ara fi nafsi kamal ilmi faistabu nafsa wa yastakhirun nas. Maka dia tidak akan berdiam ketakaburan tersebut, ya. Orang tersebut, ya,
yang lebih lama ayat-ayat sehingga dia merasakan finapsihi pada dirinya kamala ilmi, kesempurnaan ilmu. Nah, ada orang yang begitu hinggap kemudian tiba-tiba sadar dirinya. Ada orang yang tetap saja seperti itu. Fayasta'zimu nafsah, kemudian dia mengagungkan dirinya, wa yastahqirun nas, kemudian meremehkan kepada orang lain. Wa yastajhaluhum, kemudian menganggap bodoh kepada orang yang lain. Kemudian wa yastakhdimu man khalatahu minhum, kemudian dia mau dilayani, ya, atau menganggap yang lain itu pelayannya, supaya khidmah semua kepada dirinya, ya, orang-orang yang mengelilinginya di antara mereka semuanya, ya apa namanya, sok mau dilayani lah gitu, entah bahasanya apa. Wa qad yara nafsahu, sehingga dia kadang-kadang memandang dirinya indallah, perasaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, a'la wa afdal minhum, merasa martabatnya itu lebih tinggi dan lebih utama daripada orang-orang yang lain, sehingga merasa surga itu sudah terkapling untuk dirinya. Nah, cium-cium tangannya, cium. Segala macamnya mau terladeni semuanya. Alhamdulillah. Wa yakhafu alaihim aksar mimma yakhafu ala nafsih, sehingga kekhawatiran, ketakutan atas mereka itu dianggapnya lebih banyak daripada ketakutan yang ada pada dirinya. Oh, ngeri kali kalau lihatlah orang-orang seperti ini. Seperti dia tuh hanya lebih dekat keselamatannya. Maka kekhawatiran itu tertibanya kepada yang lain aja. Wa yarju nafsi aktsar mimma yarju lahum. Dan harapan untuk dirinya ini lebih banyak daripada harapan yang akan didapatkan orang lain. Artinya harap-harapnya itu harap-harap untuk mendapatkan karunia dan rahmat Allah itu serasa paling dekat daripada yang lainnya. Padahal tidak ada tanda-tanda seperti itu. Itu hanya karena perasaan yang timbul aja. Makanya kemarin dibahas, sesungguhnya yang dikatakan orang yang punya ilmu atau ulama atau alim itu yang tertandai dengan sifat yang difirmankan oleh Allah SWT, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Kenapa? Ulama itu artinya orang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT. Sementara ilmu ini bukannya tambah menjauhkan dirinya dengan bertambahnya, tapi harus dengan mendekatkan diri kepada Allah dan lebih takut dengan adanya ilmu ini, ya, sehingga orang-orang alim ini yang betul-betul takut kepada Allah SWT semakin dia tawadu, semakin merendahkan diri, bukan semakin dia takabur. Maka kata seorang ulama ini bahwa ilmu itu laksana air hujan, yang dimana air hujan itu suci dan bersih, jernih sekali, meresap, dihisap oleh tanaman, maka si air hujan itu menjadikan proses, ya, dihisap sama dedaunan, kemudian oleh akar-akaran yang meresap ke dalam tanah tersebut, dihisap oleh ini, maka menjadikannya yang tadinya pahit tambah pahit, gitu. Yang manis jadi tambah manis lagi. Hanya pun ilmu begitu, orang yang memang sudah watan takabur tambah takabur dengan ilmu ini, yang baik tambah baik lagi, yang tawadu tambah tawadu pada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sababu kibrihi, dan penyebab ketakaburan orang tersebut, bil ilmi, dengan ilmu amroni. Nah, ada penyebabnya, ada dua perkara.
Mana tandanya penyebabnya? Ahaduhuma, salah satunya adalah ayyakuna istighaluhu bima yusamma ilman. Kesibukannya itu terhadap apa yang disebut ilmu, walaisa ilman fil haqiqah. Dia sibuk aja menggeluti ilmu, tetapi dia tidak ilmu yang hakikat. Hakikatnya tidak berilmu. Sama ilmu, tapi tidak mendapatkan hakikat ilmu. Apa sih hakikat ilmu? Ya, untuk kita bersama juga patut dijadikan renungan. Fa'inal ilma al-haqiqiyya, al-haqiqi, sesungguhnya ilmu yang hakiki itu ma ya'rifu bihil abdu rabbahu wa nafsah, adalah ilmu yang menjadikan manusia itu tahu dengan ilmu tersebut terhadap Allah dan dirinya. Allah itu siapa, dirinya siapa. Makanya manusia ini kalau nafsunya masih ada, bagaimana kriteria ketika Allah ciptakan nafsu? Ketika Allah datangkan, hei nafsu sini, siapa aku, siapa kamu? Aku, engkau gitu aja. Makanya disiksa dalam api, datang lagi. Gimana? Siapa? Aku, siapa kamu? Tetap aja jawabannya sama. Aku, ya kamu gitu. Maka kemudian beberapa kali dikerangkeng. Ya si nafsu itu lemas puasa. Begitu sudah lemas sudah datang, baru sadar. Siapa kamu, siapa aku? Aku adalah hambamu ya Allah, engkau adalah Tuhan. Karena lemas. Maka hikmah puasa itu seperti itu. Lemas diri harus tak tahan. Kalaulah Allah menjauhkan makanan daripada kita ini, sehingga yang dekat-dekat saja Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian, tentang hal-hal yang urgen dibutuhkan oleh kita. Bi'ilati Quraisyin ilati miyatasita wasif falyabudu, maka sembahlah Rabbah hadzal bait, Tuhan rumah ini, itu Tuhan Ka'bah. Tuhan yang memiliki Ka'bah. Yang mana allazi at'amahum min ju', yang memberikan makan daripada kelaparan. Nah, ini saja kebutuhan ini. Kalau diimbang-imbang, mana yang paling dibutuhkan? Bisa menggeser yang lain. Istri butuh, tapi lebih butuh makan. Ya. Kenapa orang hilang istrinya masih hidup? Artinya bukan menyepelekan itu, tapi begitulah kedekatan Allah SWT yang patut didengar oleh kita. Ya. Kalau tidak makan, aduh, ada istri cantik pun kalau tak makan, ya apalah. Ya, tak makan. Emas banyak, makan tak ada. Lebih butuh mana? Nah, itulah yang patut kita syukuri. Ya Allah, dengan adanya makanan itu, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang memberikan keamanan daripada ketakutan. Ini kita alam merdeka ini disyukuri, jangan dirusak. Jangan bikin gerombolan-gerombolan yang memecah-mecah bangsa yang yang penuh dengan kebinekaan ini. Karena sudah merupakan sunatullah kebinekaan ini. Kita hidup di dunia seperti itu. Kalau Allah mau, katanya Allah jadikan umat itu satu aja kok entitasnya. Mau orang suku ini aja semua. Kalau iman aja semua. Tapi kan tidak. La yazaluna mustakhlifin. Tetap sampai akhir kiamat itu tetap aja berbeda-beda. Suku di Indonesia berapa sukunya? Hebatnya Indonesia karena punya bingkai bineka tunggal ika. Ini yang patut kita syukuri. Aduh, kenyamanan dan kemerdekaan ini aman. Mau naik haji kita pakai KTP Indonesia, apa saja melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hidup kita dan keamanan kita, hidup berbangsa bernegara dan dalam naungan bingkai bineka tunggal ika. Itu punya lambangnya Garuda Pancasila, ya. Yang lain mana ada? Tak ada, tak punya. Menyatukan bahasa saja payah ya. Coba negara mana selain Indonesia yang bisa disatukan bahasanya? Nggak ada, ya, nggak ada.
Tidak ada masalah satuannya. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Mau kemana ada sudah orang Indonesia. Siapa yang pesan kita mau jadi orang mana-mana, kan tidak. Chinese lah, mau Arab di sini ada. Itu ayo asal berdampingan saling menjaga. Mana itu? Keamanan. Wa khatara amrihi fi liqa'illah. Dan yang punya kekhawatiran urusannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu hakikat ini. Aduh. Kenapa demikian? Kalau Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, dalam rangkaiannya salah satunya ketika Rasul bersabda, la tazulu qadama 'abdin, tidaklah akan bergeser kaki hamba ini hatta yus'alu an arba'ati asya, sebelum si hamba itu ditanya tentang empat perkara. Yang pertama an umrihi, yang pertama tentang umurnya. Ima abnah, kemana dihabiskan. Usia sekian tahun itu kemana habisnya kamu? Ditanya itu, ya Allah, ditanyakan kemana-mana. Dan yang keduanya wa'an syababih, masa mudanya. Ima ablah, dipakai apa? Kenapa masa muda itu adalah masa yang penuh dinamika kehidupan, romantika kehidupan. Tepat di masa muda itu adalah masa yang brilian ketika menyerap ilmu itu. Beda dengan yang sudah tua. Maka disairkan, belajar di waktu kecil bagaikan menukir di atas batu. Belajar di wajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Ada barlen, begitu bubar ya kelalen. Barli bubar ya lali. Kalau di masa muda kita seperti kita ini, kalau tidak Allah SWT dulu, meskipun ya syukurnya hingga sebentar ya, alhamdulillah masih sedikit-sedikit masih ada. Coba kalau sekarang ini lupa ya. Baca Al-Kafirun, belajar sekarang muter aja gitu. Uya ya Kafirun abul mata abun, balik lagi nanti. Antum lakum dinukum. Cepat-cepat waliyadin. Nah, tuh punya kekhawatiran halnya. Yang selanjutnya wa'an ilmi, dan tentang ilmunya. Fima anfa, kemana dia ilmu itu dimanfaatkannya. Oh, takut punya ilmu tak manfaat, makanya madarat. Mana madarat mencaumat. Maka dalam hal ilmu ini, jadi orang bijak ini, kita harus file-file itu dihimpunkan. Ilmu itu berbagai-bagai. Kalau madhab-madhab itu banyak. Kalau yang masih berkesempatan ya. Nah, kita lihat ke sana kemarin. Jangan satu aja kalau ilmu itu terus. Madhab yang lain. Kenapa? Banyak piknik. Biar bijaksana. Kenapa? Oh, ada. Tapi kalau kurang piknik ya begitulah. Rasa benar itu pada awal aja. Akhirnya yang tidak sepaham dengan dia itu aja salah jadinya. Nah, belajar sedikit aja, baru sedikit udah mau bisa berfatwa, menyesatkan ulama besar. Imam Syafi'i aja dianggap salah kan gitu. Padahal Imam Syafi'i 500.000 hadis. 500.000 hadis, bagaimana dituangkan zaman bulu ayam dicocokkan ke tinta dalam usia yang sebentar ya. Itu hafal sampai keluar Rasulullah SAW. Syekh Ahmad bin Hanbal berapa? 1.000.000 hadis, sehingga dijuluki oleh gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ini Imamul Muhaditsin, imamnya al hadis. Itu luar biasa.
Sekarang mana 10.000 aja mungkin Habib Umar yang alim seperti itu. Berapa ilmu yang sudah Allah SWT rawat. Kalau wafat ulama yang satu sudah susah lagi penggantinya. Ya, begitu kan khawatir. Yang membawa kesejukan kepada umat. Yang muncul umat-umat yang hanya kelompok-kelompok tertentu aja, sehingga yang lainnya jadi bikin gaduh aja. Salaman aja bisa nggak boleh. Apa nempelkan tangan aja, bukan sama-sama laki-laki. Paham? Nggak boleh. Nggak boleh kalau habis sholat katanya. Jadi kapan itu? Nggak boleh rangkai katanya dengan sholat. Kan sudah habis sholatnya. Mau salaman, mau main HP, nggak apa-apa. Wahada, dan ilmu hakikat ini yurisul khasyah, akan mewariskan perasaan khasyah, takut, sehingga watawadu dan tawadu. Dunal kibar, tidak ada nilai ketawa kekaburan. Itu 5 hakikat ini seperti itu. Kenapa ya hakikat ilmu itu punya siapa sih? Wong kita dulu ketika lahir tidak bisa apa-apa. Kita juga pernah buta, tak melihat apa-apa. Kita tuli, tak mendengar apa-apa. Ya. Kita bodoh, tak tahu apa-apa. Kemudian jadi ketika jadi ada apa-apanya, kenapa merasa empunya apa-apa itu ada pada itu? Padahal itu adalah milik Allah. Nah, di sini sebutkan Allah SWT berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya atau hanya saja yakhsha Allah, yang takut kepada Allah, man min ibadihil ulama. Jadi hamba-hambanya yakni ulama. Nah, ulama berarti. Kalau ada orang dijulukinya ulama tapi kata-katanya kotor, sementara kan kata-kata kotor itu tak harus dicatat oleh Allah, apalagi memprovokasi, tak boleh. Itu yang pertama tentang yang adalah ilmu tadinya. Salah satunya kesibukan ilmu tapi tidak mendapatkan hakikatnya. Sanihima, dan yang keduanya ayyakhudha fil ilmi wa huwa khabithud dakhilah. Membicarakan tentang ilmu, tetapi khabithud dakhilah, radi'un nafsi, tapi yang masuknya hal yang jelek dan merendahkan jiwa, sayul akhlak, sehingga jadi akhlaknya diburuk. Fa innahu lam yastagil awalan bitahdibi nafsihi. Kenapa demikian? Karena ilmu itu hanya melontar-lontar semuanya. Ya, kayak yang lain dulu. Tidak dicerna dulu sehingga mensucikan jiwa. Nah, oh sudah hafal nih, lontar dulu. Urusan awal belakangan. Ya, jadi memang harus kita dulu diolahnya, direnungi dulu. Wa tazkiyati qalbihi, dan membersihkan hatinya bi anwa'il mujahadat, dengan macam-macam nilai-nilai mujahadah, kesungguhan. Fabaqiya khabithul jauhar, maka tersisalah yang adanya mutiara yang tidak bagus. Faidah qada fil ilmi sadafa ilm min qalbihi, apabila masuk ke dalam dirinya ini perbincangan masalah ilmu, maka ilmu itu akan muncul
dari qalbinya, dari hatinya, manjilan khabisan, jadi rumah yang tidak bagus. Walam yatim tamruhu, maka tidak bagus buahnya. Walam yadhar fil khairi asaru, tidak nampak kebaikan daripada efek ilmu tersebut. Mana sih efeknya? Jadi kok nggak bagus di masjidku jadi kacau balau gini. Jadi kehidupan ini dulu masjid itu satu, sekarang kok masjid itu udah lain lagi. Perselisih pribadi aja dibawa-bawa kemana? Kenapa? Bawa pula yang lainnya. Udah diprovokasi jadi ikut juga. Kenapa? Mungkin ke orang itu terjebak karena dikasih udut, dikasih apa. Akhirnya terprovokasi ikut juga, bikin di situ satu lagi. Nanti yang terpisah ini yang berpihak kepada masjid yang satu, tak mau ke masjid ini, bikin lagi. Kenapa? Daripada melewati itu. Terus seperti itu. Kan tak dipikirkan hal seperti itu. Tidak alasannya kenapa harus benar menurut agama ketika membuat sesuatu itu. Bagi masjid, ini kadang-kadang masjid naudzubillah, jadi tempat tak nyaman. Makanya masjid ini harus dibebaskan dari hal-hal yang berbau keduniawian, jauh dari politisasi politik, jauh, jangan ke masjid politik. Kenapa orang ibadah? Kenapa? Politik pilihannya kan lain-lain, sehingga terlumuri dengan kepentingan hal keduniawan tersebut. Ini masjidnya partai anu dan sebagainya. Jadi runyam. Maka kalau dalam dunia tabligh ini, dalam masjidnya tidak boleh membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan apa politik, sebenarnya apa kefanatikan. Nah, kepada seorang ulama nggak boleh. Kemudian keduniawian. Katakan demikian, kalau sudah berkait dengan keduniawian, sehingga Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang bicarakan tentang hal dunia, keduniawian, bisnis dunia, jual beli segala macam di dalam masjid, maka itu otomatis tak akan berkah. Rasulullah jangan diberkahi, maka harus jauh. Kenapa demikian? Kalau sudah hal-hal seperti itu, kemarin ada kelakar orang yang sedang duduk-duduk di sarapan, ketika berbincang dengan satunya, mau tahu kau tentang jeleknya manusia? Apa itu katanya? Saya dengarkan aja. Kalau sudah berurusan dengan duit, katanya. Ya, mungkin penafsirannya jauh-jauh lagi itu ya. Nah, gitu. Berebut nanti kalau sudah ini. Sudah ditandai dulu zaman Nabi Isa pun begitu. Ada tulang belulang yang sudah jadi udah busuk di situ. Kenapa? Gara-gara orang yang berebut emas tersebut. Ketika yang dua satu di situ, yang dua suruh belanja. Nah, ketika ini kata orang yang beli ini, kita racuni aja untuk kawan kita yang dua itu, katanya. Gitu ya. Akhirnya makan yang dua yang di gua tersebut. Kemudian meninggal. Yang satunya duanya bertikai lagi, saling bunuh-membunuh. Nah, tak merasa cukup, akhirnya mati semuanya. Nah, di dunianya numpuk di situ emasnya ini. Nah, seperti itu, maka kita harus berhati-hati karena luar biasa pancingan hal tersebut. Nah, wa qadra wa habli hadza masalan. Syekh Wahab pernah membuat perumpamaan tentang hal ini. Faqala, disebutkan. Maka beliau berkata, al ilmu kal ghais, bahwa ilmu itu seperti air hujan. Yanzilu minas sama, turun dari langit, hulwan. Enak, anyap. Kalau hulwan itu manis, sopian bersih. Fatasyarraba bil asjar, maka tanaman-tanaman itu meminumnya, menyerap lah itu. Biurukiha, melalui daun-daunnya. Fatuhawiluhu, kemudian dialihkan ajian tersebut mana ada qadri tu'umiha, menurut kadar rasanya masing-masing.
Fayazdadul marrum mirorotan. Maka yang pahit bertambah pahit. Nah, ya, seperti apa? Batrawali. Ya. Disiramnya hujan bukan berubah malah tambah pahit. Yang pahit tambah pahit. Nah. Wal hulbu yang manis halawatan. Maka yang manis tambah manis. Fakadzalika, maka seperti itu juga seperti yang dua macam tadi gitu. Al ilmu yaitu ilmu. Yahfaduhur rijal, maka akan dipelihara oleh para manusia, para tokoh-tokoh ilmu. Fatuhabilu ala qadri himamiha, maka akan dialihkan tergantung kadar keinginan orang-orang yang punya ilmu tersebut. Wa ahwaiha, dan tergantung nafsunya. Fayajidul mutakabir, maka bertambahlah orang yang takabur, kibron, tambah besarnya. Ya. Tambah gelarnya naik, tambah naik lagi keangkuhannya. Wal mutawaddi'u, dan orang yang tawadu, tawadu'an, tambah tawadu. Wahada li'anna man kanat himmatuhul kibra wa huwa jahil. Maka itu sesungguhnya orang yang keinginannya untuk takabur, itu sebetulnya bodoh. Wa huwa jahil, orang yang bodoh. Fa idza hafidhal ilm wajada ma yatakabbaru bihi. Apabila dia mempunyai ilmu, digenggam ilmu itu, maka dia mendapatkan apa jadi bekal untuk takabur dengan ilmu tersebut. Fajada kibran, maka bertambah lagi ketakaburannya. Tambah ilmu, tambah merasa takabur. Tambah hafal hadis, tambah merasa untuk menghujah orang. Wah, ini bisa untuk menghujah orang. Oh, itu aja terus. Yang dicari-cari itu kelemahan-kelemahan orang. Wa idza kana rajul khaifan, dan apabila seorang manusia itu khaifan, takut, ma'ilmi, dengan ilmunya, fazdada ilman, maka bertambahlah ilmunya. Alima, dan dia tahu anal hujjah qad ta'akkadat alaihi fayazdadu khaufan. Sesungguhnya hujjah kadang-kadang jadi kokoh bagi orang tersebut, maka hujah tersebut, kokohnya itu bakal bertambah, dia malah takut kepada Allah SWT. Malah takut kepada Allah. Kenapa? Karena diminta pertanggungjawabannya tentang ilmu ini. Nah, itu tentang ilmu. Yang keduanya tentang amal. Wasani al-amal wal ibadah. Kadang-kadang orang bukan dengan ilmu saja. Yang keduanya bisa katakan begitu karena amal dan ibadah. Walaysa yakhlu an radilatil kibri wastimalatu qulubin nas kahalil ibad fatarasaha minhum al-kibr fiddin wa dunya. Tidak akan sepi atau tidak akan kosong daripada rendahnya sikap takabur. Wastimatu qulubin nas, dan kecenderungan hati manusia seperti halnya tukang-tukang ibadah. Patrosa minum kibru, kadang-kadang nampak ketakabarunya dari mereka. Fitin wa dunia, dalam agama dan dunia. Amma fid dunia, adapun yang ada di dunia, bahwa annahum yatawaqqauna dzikruhum bil wara' wat taqwa. Bahwa mereka itu menganggap bahwa zikir mereka ini atau menetapkan dirinya ini dengan sebutan waro dan takwa, itu penyakit juga itu. Wa taqwimu ala sairin nas, dan kekokohannya dan keistiqomahannya dibandingkan dengan orang
lain. Wa kana yarawna ibadatuhum minnatun 'alal khalqi. Dan seakan-akan mereka itu memandang ibadahnya mereka minnah 'alal khalqi, anugerah kepada makhluk. Amma fiddin, adapun dalam agama, bahwa ayyarun nas, memandang manusia halikin, memandang orang lain itu celaka aja, merasa selamat dirinya. Wa yara nafsahu najian, dan memandang atau menganggap dirinya itu najian, selamat. Wa huwal halik tahqiqan, padahal seperti itu ada dialah yang celaka ini. Setelah hakikatnya mahmaru adalika, kalaulah masih tetap memandang hal tersebut, yang lain celaka, saya aja yang selamat gitu. Ibadah mereka itu hanya sebagai serpihan aja. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, idza sami'tum rajul, apabila kamu mendengar seorang manusia yaqulu, yang berkata, halakan nas, orang lain itu celaka nih, celaka, kalau diadab aja, bahwa ahlaku, padahal dia kata Rasulullah yang paling celakanya. Tak doakan, adabku turun, waduh luar biasa, seperti dia tuh ahli doa yang dekat dengan Allah aja, sedekat-dekatnya makhluk aja Rasulullah SAW mana ada mendoakan orang celaka, ada? Nggak ada. Doakannya, bahkan doakan saya selamat. Ketika Rasulullah SAW dilempari, gimana? Di Taif, yang di Taif ya, Rasulullah SAW ketika Jibril menawarkan kepada Rasulullah, bagaimana seandainya dibalikan saja seperti apa gunungnya, bukitnya kaum Nabi Lut yang di Sodom itu kan. Jangan. Kenapa demikian? Fa innahum la ya'lamun. Berdoa pada Allah, Allah mahdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu tidak tahu bahwa ini pembawa rahmat. Tidak tahu, jangan. Di dalam mereka nanti ada anak-anaknya, terus doanya terus. Karena mujahadahnya tadi, maka demikianlah Allah SWT kabulkan dengan keteguhan hati Rasulullah SAW yang mau manusia selamat. Bagaimana dakwah-dakwah penerus-penerus Rasulullah, pewarisnya itu ulama-ulama datang ke Nusantara ini khususnya. Coba, tidak ada pertikaian menyebarkan agama, tidak ada benturan-benturan dengan yang ada di situ. Makanya Islam itu mudah diterima oleh bumi Nusantara ini. Luar biasa, dari Sabang sampai Merauke itu menerima Islam, sehingga Islam jadi agama mayoritas. Jadi hasil kerja mereka semuanya mau diacak-acak baik, hebat sekali. Dia menghargai jasa ulama yang telah mengemas demikian agama jadi rahmat. Nah itu, apabila kamu mendengar, katanya semua manusia yang berkata halakan nas, celakalah manusia yang lainnya, rusak, bahwa ahlaku, maka dialah yang paling rusak. Wa inna maqala dzalika li anna hadzal qaul minhu yadullu ala annahu muzdarrin bi khalqillah. Bagaimana bisa terucap hal itu kecuali dia itu menganggap orang lain itu rendah di hadapan Allah SWT. Maka apabila masalah seperti itu, kata Rasulullah SAW bersabda, kafabil mar'i syarran ayyuh kira akhahul muslim. Maka cukuplah kalau ada orang yang
merendahkan kepada seorang yang muslim itu memang cukup lah, dengan seperti itu aja sudah jadi kejelekannya. Merendahkan kepada yang lain itu jelek. Wa qatilun minal ibad idza istaqafa bihi mustaqifun wa adahu muadzin istaba'ada ayyaqullahu la wa la yusakku bi annahu sara mamqutan inallah. Kebanyakan daripada hamba-hamba idza istaqafa, apabila menghina. Mustakhifun menghina orang yang menghina, atau menyakitinya, muadzin seorang yang tukang nyakiti, istaba'ada ayyaqullahu lahu. Istaba'ada dia nganggap jauh, ayyaqullahu lahu, atau mendapatkan ampunan Allah. Jauh, akan ampuni dia. Wala yusakku, dan tidak diragukan di annahu, bahwa orang tersebut soro mamkutan indallah, tidak diragukan lagi orang seperti itu jadi mendapatkan kemurkaan Allah SWT. Wa dzalika li azmi qudrat nafsi, hal demikian ini, sifat seperti itu tidak lain karena dia menganggap besarnya atau agungnya kadar dirinya itu di hadapan Allah. Wa huwa jahlun, orang tersebut adalah bodoh. Wa jamu bainal kibri wal ujbi, dan menggabungkan antara takabur dan ujub. Wal iktiraru billah, dan dia tertipu. Wa qad yantahil hamku, dan kadang-kadang sampai mentok alhamku, kebodohan, wal bawah, dan terbelakang, ba'duhum bibughdihim, karena bibughdihim, karena kebencian mereka, ila ayatahadda, sampai dia nantang wa yaqulu satrauna ma yajri alaihi, dan dia akan memandang apa yang akan berlaku pada dirinya. Nah, kawan-kawan atau ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian artinya tentang bahayanya hal yang berkaitan dengan takabur. Kadang-kadang kita mau ya jauh-jauh punya ilmu, ada ilmu sedikit aja, sedikit masih tak ada apa-apanya gitu kan. Harta ya masih banyak, orang yang lebih hebat dari kita, kuat, anak yang lebih kuat, gajah, berbau pada kuat semua, dari mana? Harta kalah sama Nabi Sulaiman. Dibandingkan kalau yang miskin, lebih miskin Nabi Isa. Coba, mau di hadapan siapa lagi? Raja, yang puasanya Raja Sulaiman, sudah kaya, raja pula ya. Ada juga raja-raja yang durjananya seperti grup-grup Fir'aun. Ada orang yang pelit tak ketulungan, dalam Al-Quran disebutkan Korun. Di zaman Rasulullah ada orang yang enggan berzakat, namanya Sa'labah. Seperti itu. Itu artinya tanda-tanda takabur, insya Allah takabur kepada manusia yang menghina. Demikian yang dapat saya aturkan pada kesempatan yang kali ini, membagi waktu untuk istirahat. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada waktu yang akan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan kesempatan ini pada kita semuanya. Bagi kita dengan doa, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.